Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan pengetahuan tentang cara penanganan kebakaran di video kali ini. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Virus Afidatunuha. Yang kedua, Ola Navita Atsani. Yang ketiga, Evi Indri Astuti. Yang keempat, Safa Alizia Zahra. Dan yang kelima, Retno Diaz Sofi Zaliana. Di laboratorium, sangat mungkin terjadi kebakaran. Kebakaran di laboratorium dapat disebabkan oleh arus pendek, pemanasan zat yang mudah terbakar, ataupun kertas yang berserakan di atas meja pada saat ada api. Untuk menghindari hal tersebut, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, hindarilah penggunaan kabel yang bertumpuk pada satu stop kontak. Hal ini membuat stop kontak kelebihan beban, serta membuat steker dan stop kontak mengalami panas yang berlebih, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran akibat listrik. Dan pada saat kita menambahkan terminal T pada alat pencabang ataupun stop kontak, kita tidak dapat menjamin bahwa alat tersebut terpasang secara tepat atau tidak. Pasalnya, bila tidak pas menyambungnya, dapat menimbulkan percikan listrik. Selain itu, yang tak kalah penting, hindarilah menumpuk lebih dari 3 steker peralatan listrik yang mengonsumsi daya besar pada satu stop kontak. Dan gunakanlah steker dan stop kontak yang berlisensi yang sudah memiliki SNI yang disahkan oleh Badan Sertifikasi Nasional. Yang kedua, gunakan penangas bila hendak memanaskan zat kimia yang mudah terbakar. Adapun contoh zat kimia yang mudah terbakar antara lain aseton, benzena, fosfor, alkohol, natrium fosforus, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Yang ketiga, bila hendak bekerja dengan menggunakan pembakaran api, jauhkanlah alat atau bahan yang mudah terbakar, misalnya kertas dan alkohol. Selain itu, bagi siswa perempuan yang berambut panjang, dianjurkan untuk diikat. Dan yang terakhir, gunakanlah alat pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. Ditinjau dari aspek kimianya, api merupakan proses oksidasi gas yang berlangsung hebat, sambil melepaskan energi yang cukup besar sehingga gas yang bereaksi tersebut memancarkan cahaya. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika baju atau pakaian yang terbakar, korban harus merebahkan dirinya sambil berguling-guling. Jika ada selimut, tutuplah pada apinya agar cepat padam. Jangan sekali-kali membiarkan korban berlari-lari karena akan memungkinkan terjadinya kebakaran yang lebih besar. Yang kedua, jika terjadi kebakaran kecil, misalnya terbakarnya larutan dalam gelas kimia atau dalam penangas, tutuplah bagian yang terkena api dengan karung atau kain basah. Yang ketiga, jika terjadi kebakaran yang besar, gunakanlah alat pemadam kebakaran. Kemudian, sumber-sumber yang dapat menimbulkan api, misalnya listrik, gas, kompor, agar segera dimatikan dan jauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang keempat, jika terjadi kebakaran karena zat yang mudah terbakar atau pelarut organik, untuk mematikan jangan menggunakan air, karena hal itu akan menyebabkan apinya lebih besar dan menyebar mengikuti air. Untuk mematikannya, gunakanlah pasir atau tabung pemadam kebakaran. Yang selanjutnya yaitu penyelamatan diri apabila terjadi kebakaran di tempat kerja. Yang pertama yaitu membuat rencana penyelamatan diri bersama menentukan sedikitnya 2 jalur keluar dari setiap ruangan. Ini bisa melalui pintu ataupun jendela. Jadi, perhatikan apakah teralis kantor akan mengganggu rencana ini. Buatlah dana penyelamatan diri dari kantor bersama seluruh karyawan. Yang kedua yaitu saat kebakaran. Sebenarnya asap yang membuat orang menjadi panik dan tidak dapat bernafas dengan leluasa. Merangkaklah atau menunduk di bawah, tutup mulut dan hidung dengan kain yang dibasahi. Yang ketiga yaitu keluarlah dari pintu atau jendela yang terdekat menuju ke tempat yang aman. Pastikan bahwa pintu dapat dibuka pada kondisi darurat.
Demikian pula jika harus melalui jendela. Dan yang keempat yaitu apabila terjebak api. Pastikan balut tubuh dengan selimut tebal yang dibasahi. Ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir apabila tidak ada jalan keluar menerobos kobaran api. Klasifikasi kebakaran. Kebakaran dapat digolongkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas A merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan-bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, karet, dan plastik. Kelas B merupakan jenis kebakaran yang melibatkan bahan yang mudah terbakar, meliputi cairan seperti minyak tanah, bensin, dan alkohol. Kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik. Kelas D, kebakaran berasal dari logam atau metal yang mudah terbakar seperti natrium, kalium, dan magnesium. Sekian video dari kami, semoga dengan melalui video ini, kita semua bisa belajar mengenai cara penanganan kebakaran yang baik dan benar. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.